unfortunately banyak di social media sekarang atas nama employer branding, if you notice gitu ya, nunjukin sisi-sisi kerja yang asik-asik. Lo berani nggak ngomongin betapa susahnya kerja jadi di agency gitu loh? Kan kita kalau misalnya baca berita sekarang itu kayak PHK di mana-mana, job fair penuh, buka lowongan kerjaan ratusan orang mau daftar, seakan-akan kayak lapangan pekerjaan itu kayak dikit banget. Ya. Tapi lucunya adalah ketika gue nanya teman-teman gue yang pengusaha, mereka juga sebenarnya kesulitan mencari talent. Berarti kan ada gap dong. Betul. Something's happening gitu di tengah-tengah. Kenapa nih orang banyak nggak dapat kerjaan, tapi yang punya usaha nggak dapat talent? Ya. Apa yang menyebabkan itu kok? Ada 3. Yang pertama yang gampang dulu ya, gap geografis. Oke. Ya. Persebarannya sekarang lowongan kerja tuh persebarannya di daerah mana sih? Ya itu lagi kan. Ya. Lo kalau pergi ke Kudus atau lo pergi ke mana ya, Purworejo gitu ya misalnya. Siapa yang buka lowongan kerja di sana, berapa banyak gitu kan. Oke. Orang di sana aja industrinya cuma yang bisa rutin rekrut mungkin Indomaret, Alfamart. Oh iya kok. Gitu kan. Terusnya orang udah dapat di sana karena lowongan kerja dikit, akhirnya betah kan, dibetah-betahin. Ya semakin rendah turnover ya, semakin nggak ada lagi lowongan, terusnya nggak ada ekspansi bisnis gitu. Jadi selama Indonesia ini ekonomi yang nggak merata, bisnis nggak merata, semua terpusat gitu ya, ya kita akan ada mismatch itu. Karena kita nggak bisa ngerem kan. Misalkan gini, oke, Tegal, kamu bisnisnya di sana industrinya lagi nggak berkembang, tolong jangan lahirin anak dulu ya. Kan nggak bisa dong. Iya kan, ada birth control nih berdasarkan perkembangan ekonomi. Ya nggak boleh dong gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi satu, geographical harus kita akuin. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Yang buka sekarang gini, di daerah BSD gitu ya, kan lagi banyak tuh, wah perusahaan-perusahaan baru muncul gitu kan. Ya, gua tuh area BSD itu. Betul kan? Iya. Terus orang yang banyak lulusan tuh di daerah Jaktim. Mau nggak ke BSD? Belum tentu bos. Iya. Jadi nggak usah ngomongin beda pulau, beda ratusan kilometer gitu ya. Tapi sekarang tuh kelihatan banget orang tuh memikirkan bener-bener jarak rumah gitu ya. Dari BSD ke Sudirman aja itu bisa jadi masalah. Gitu kan. Jadi itu soal geographical nih gitu loh. Somehow begitu. Nah yang kedua adalah, yang pasti udah banyak dibahas, adalah mismatch antara apa yang diajarin sama sekolah dengan apa yang dibutuhkan industri. Sekarang gue tanya, sekolah mana yang ngajarin skill untuk jualan? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang marketing kan? Gue lulusan marketing. Yang diajarin zaman gue dulu 7P Kotler gitu kan. Tapi gue nggak pernah diajarin, lu jualan gimana sih mentalnya? Ya kan? Negosiasi gimana sih? Kan padahal hampir semua perusahaan butuh salesman. Akhirnya yang lucu kan, karena gue backgroundnya dari banking, dulu waktu gue mau cari orang jualan banking, RM gitu sebutnya, relationship manager gitu ya, malah yang dicari dari anak-anak IPB. Banyak anak IPB lulusan pertanian, dia nggak tahu, bukan mengecilkan ya, tapi ini dulu nggak tahu kalau sekarang. Dulu dia nggak tahu kerjaannya apa nih, lulusan pertanian, akhirnya yang penting masuk bank, akhirnya dia ambil kerjaan jualan. Dan karena anak IPB pinter-pinter, jadi dia gampang memahami produk banking. Jadinya make sense untuk dia jualan banking, dan makanya bank tuh seneng ngambil anak IPB. Makanya kan dulu ada sebuah jok, IPB tuh Institut Perbankan Bogor, bukan pertanian. Ya zaman itu ada joknya seperti itu. Nah itu adalah simple. Sama gue sekarang lagi nyari orang sales. Kalian deh gue umumkan teman-teman gitu. Nanti boleh kalau mau ngelamar ya. Nah, gue lagi sales B2B. Oke. Berbulan-bulan gak dapat selain karena standar gue tinggi gitu ya. Tapi yang ngelamar pun juga lebih dikit. Dibandingkan kalau gue misalkan gue buka lowongan content creator, digital marketer gitu. Yang lagi seksi-seksi lah. So it leads to the reason number 3, mis-expectation. Jadi anak-anak itu sekarang gue liatnya punya ekspektasinya sendiri. Gue tuh kerja harus seperti apa. Misalkan gue tuh kerja harus di SCBD. Gue nggak mau lah kerja di ruko, nggak level. Kantor ruko ya, nggak level, ya kan? Atau gue mau kerja itu semua harus UMP. Padahal dia nggak tahu bahwa yang dia lamar itu perusahaan masih di bawah
masih tergolong usaha kecil. Ya kan, nggak dipelajarin gitu kan. Terkena omongan-omongan di sosial media gitu ya. Jangan mau kalau lu digaji di bawah UMP gitu kan. Padahal bos, sorry to say ya gitu ya. Sekarang yang buka lowongan itu perusahaan-perusahaan kecil yang baru merintis ya nggak bakalan ngasih lu UMP gitu. Karena dia juga belum wajib. Kan gitu ya. Jadi miss expectation nih. Dan perusahaan yang gede juga belum tentu mau lu. Belum tentu mau lu, betul. Iya. Betul. Atau kerja nggak mau repot, ya kan? Kerja nggak mau susah. Kerja maunya adalah mengeksplorasi diri gitu ya. Kalau misalnya kerjaannya udah membosankan, cabut. Jadi nih ekspektasinya tuh kayak kerja tuh fun gitu loh. Dan unfortunately banyak di social media sekarang atas nama employer branding, if you notice gitu ya, nunjukin sisi-sisi kerja yang asik-asik. Nih perusahaan agency nih ya, sering banget gue lihat nih kontennya. Guys, gue baru terima bonus nih, gue anak magang tapi dapat bonus 10 juta loh. Lo pernah lihat gak sih konten itu? Kayaknya itu teman-teman gue lagi. Iya kan? Guys, you have to know, you have to understand what is the effect ya. Efeknya adalah lu bangun ekspektasi anak magang, fresh graduate untuk dapat duit segitu banyak. Gue udah lihat kontennya walaupun dia disclaimer ya gini-gini, tapi you still do it man gitu loh. Jangan dong. Lu berani nggak ngomongin betapa susahnya kerja jadi di agency gitu loh. Mungkin apa harus lembur, mungkin harus begadang, dikejar ini. Lu kalau mau berimbang dong gitu. Jadi kita semua punya peran untuk mengedukasi para pencari kerja ini bahwa dunia kerja itu tidak seideal yang mereka bayangkan. Dan kerjaan itu luas, banyak banget kerjaan gitu loh ya. Jangan cuman maunya kerjaan ya itu lagi yang lagi ngetren. Gue maunya jadi live streamer lah, gue mau jadi content creator lah, enggak. Bahkan waktu itu gue pernah ya dapat project sama Kementerian Tenaga Kerja. Gue diminta untuk menganalisa kebutuhan training di Indonesia. Indonesia ini butuh training apa? Berdasarkan data lowongan kerja yang masuk ke website mereka. Oke. Dari situ ya. Jadi ini tidak mewakili seluruh Indonesia. Tapi at least dari data itu, yang dibutuhkan itu adalah ngelas di bawah laut. Itu salah satu yang banyak dibutuhkan. Skills untuk ngelas di bawah laut. Nah, problemnya adalah nggak banyak orang di luar sana yang cari kerja gitu ya, tahu nih hal-hal kayak gini. Oh ada ya kerjaan ngelas tapi di bawah laut. Iya, gue aja baru tahu. Lo aja baru tahu gitu kan. Karena sebenarnya banyak banget nih jenis pekerjaan. Kebanyakan masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu, kerja itu cuma pikiran dia adalah buruh pabrik, ya kan? Atau di industri kreatif, karena itu yang kelihatan di sosial media, atau di ya industri-industri yang terkenal ya, banking lah, apalah, MT, management trainee gitu kan. Itu cuma itu doang. Makanya ketika ada pabrik A ditutup, maka kebanyakan gue yakin buruh pabrik itu akan mikir gue mesti ke pabrik mana lagi. Bener ya? Tapi mungkin yang harus kita bantu mereka adalah kita bukakan pemikiran mereka, lu gak harus kerja ke pabrik lagi kok. There's a lot of works that you can do as long as you want to learn. Gitu. Selama lu mau belajar, lu harus open your heart, open your mind gitu kan. Jangan terpaku. Gua udah 10 tahun kerja di pabrik. Cuma bagian ngelem sol sepatu. Gua hanya bisanya ini. Nah, itu yang bikin makin lagi. Ekspektasi dia adalah ekspektasi ke diri sendiri dia hanya bisanya ngelem ngesol sepatu. Gitu. Ya, jadi ya banyak sisi lah ya. Kita sebagai employer, sebagai pemberi kerja, kita mesti kasih tauin the truth about work itu seperti apa. Dan kita juga harus bantu mereka semua yang lagi cari kerja, membukakan bahwa opportunity kerjaan itu banyak banget. Ya, lu nggak harus jadi kreatif, lu nggak harus tampil di mana-mana gitu. Ya. Banyak banget lah kerjaan tuh. Kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong soal tren yang lagi terjadi sekarang, juga ada satu tren di dunia kerja itu adalah orang-orang anggap kalau hire Gen Z itu negatif gitu loh. Negatif itu as in 1, lebih manja. 2, dikit-dikit perlu healing gitu ya. Terus dibentak dikit besok resign. Itu emang nyata gak kok dari pengalaman lu handle banyak perusahaan? Apakah dan mungkin satu lagi ya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar
melihat hiring Gen Z itu seperti apa sih? Perlukah atau mereka malah, aduh jangan deh kalau Gen Z, gitu. Oke. Kalau ditanya apakah fenomena ini merata berdasarkan dari cerita orang-orang gitu ya, jawabannya iya. Tetapi gue merasa kita oversimplified sebuah fenomena. Kita terlalu menyamaratakan semua Gen Z gitu. Seakan-akan masalahnya adalah di generasinya. Ya, padahal menurut gue gitu ya, tidak semua Gen Z seperti itu. Ya, kalau kita breakdown, yang namanya manusia itu kompleks. Oke, kita boleh lahir di generasi yang sama gitu ya. Tetapi pola pengasuhan orang tua saya beda. So lo bisa jadi berbeda, kan gitu ya. Atau bahkan mungkin pola pendidikan lo berbeda, ya. Jadi lo bisa berbeda, gitu. Jadi kalau gua akan lebih memilih begini. Gue nggak butuh lihat lu generasi apa. Yang gue lihat adalah kesesuaian karakter, value, skills yang cocok sama gue. I don't care gitu. Lo mau Gen Z atau enggak gitu. Terus kita mau ngapain juga gitu. Masa iya kita nggak mau hire Gen Z kalau kita punya budgetnya cuma fresh graduate dan juga emang kerjaannya cukup fresh graduate. Terus masa iya kita hire orang yang udah berapa 10 tahun pengalaman. Kan nggak lucu. Betul ya. Jadi biar gimana pun kita harus menerima fakta adalah bahwa ada posisi-posisi di perusahaan kita yang emang harus diisi sama umuran-umuran si Gen Z ini. Karena itu lebih fit gitu. Nah, fokusnya adalah bagaimana saya atau kita sebagai leader tahu cara merekrut yang benar. Oke, mungkin sekarang dari 10 jadi 1. Dulu mungkin dari 10 oke lah ada 2 gitu. Ya oke, gitu ya. Tetapi selama kita equipping diri kita tentang cara merekrut yang benar dan kita clear dengan apa yang kita mau, ya udah itu udah solve your problem half. Karena selalu gini, gue yakin gini, setengah masalah lu itu adalah karena lu salah rekrut. Ya, setengah masalah lu karena lu salah treatment. Oke, let's say lu rekrutnya benar, tapi lu treatment ke Gen Z-nya salah. Nah kita sekarang ngomong treatment Gen Z. Treatment Gen Z jangan mikir jeleknya, tapi kita mikir duduk berempati di posisi dia. Posisi Gen Z itu adalah orang yang mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu instan. Mereka tahu, mereka bisa mendapat knowledge sesimpel tanya AI atau tanya Google gitu ya. Dan mereka tahu bahwa mereka bukan lagi orang yang lihat orang itu, wah lu pinter, lu jabatan tinggi, gue akan idolize lu. Enggak. Karena mereka udah bisa melihat banyak banget orang-orang pinter, hebat di luar sana, bener gak? Kalau dulu, gue ngelihat seorang VP, Vice President, itu kayak, wah keren banget ya. Di umur segini lu bisa begitu. Sekarang, mungkin fresh graduate, lihat bosnya, ngelihatnya, kok lu masih kerja di sini ya, nggak jadi entrepreneur. Betul gak? Iya. Dia benchmarknya dia tuh orang hebat tuh yang punya McLaren, orang hebat tuh yang pengusaha gitu. Nah ini yang kita harus pahami gitu. Jadi kita nggak boleh berusaha untuk menjadi superstar buat mereka. Kalau zaman dulu ya leader-leader itu berusaha untuk berusaha dan senang juga gitu ya. Wah lo kagum sama gua, lo terinspirasi sama gua sebagai your leader. Sekarang udah nggak bisa, mereka bisa terinspirasi dari mana aja. Jadi approach-nya, treatment-nya adalah, gua sama lu, kita partner ya. You don't have to idolize me juga gitu loh. Tapi kita partner, dan kita nggak bisa sok pinter. Karena dia bisa ngecek di Google, ngecek di AI. Iya kan? Knowledge-nya kita itu, apalagi kalau knowledge kita hanya knowledge textbook ya. Wah nggak kebeli tuh. Gitu loh. Jadi cara approach-nya, cara treatment-nya adalah jangan kita sok pinter di depan mereka. Jangan kita juga berusaha untuk menunjukkan bahwa lu harusnya kagum sama gue, lu harusnya respect sama gue. Enggak. Santai bos.